Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit hasil penelitian kelompok kami mengenai hakikat dan klasifikasi media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nisa Astari Damayanti dengan nomor NIM 2000051, nomor absen 01, dan yang kedua ada Windy Gustiani dengan nomor NIM 2006614, absen 33, dan yang terakhir yaitu ada saya Siti Nurrohmah dengan nomor NIM 2008816 dengan nomor absen 42. Nah, baik, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai bab 1, mengenai pendahuluan, dan akan dibahas oleh Teh Windy. Berkembangnya teknologi telekomunikasi pada pembelajaran abad ke-21 membuat guru dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan penyampaian materi pembelajaran berbasis ICT dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran yang optimal dan menarik dalam pengimplementasiannya kepada siswa. Saat ini guru dituntut untuk menjadi fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pembelajaran. Kami telah melakukan wawancara kepada guru SDN Perwira 2 dan SDN 152 Cigagak. Kendala yang dialami oleh guru SDN Perwira 2 itu fasilitas media kurang memadai, sulit mengimplementasikan pembelajaran berbasis ICT, dan permasalahan yang dialami oleh guru Cigagak 152 itu pelatihan guru mengenai ICT kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri, dan kurangnya waktu dalam merancang media pembelajaran yang berbasis ICT. Solusi yang dapat kami berikan yaitu guru harus mengetahui dan memahami mengenai pemanfaatan konsep literasi ICT dan teknik mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT. Pemerintah mengadakan penyuluhan mengenai pemahaman ICT. Guru dan siswa harus memiliki akses teknologi digital dan internet, dan harus disediakan peralatan yang baru dan layak pakai. Dengan adanya video animasi, pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengingat materi. Nah, yang selanjutnya yaitu ke bab 2. Bab 2 itu membahas mengenai framework. Nah, yang pertama yaitu ada hakikat media pembelajaran. Dilansir dari penjelasan Rohani tahun 2019 tersebut dapat digambarkan dengan jelas bahwa sebuah media merupakan serangkaian atau bagian dari komunikasi. Bagus tidaknya komunikasi ditentukan oleh media tersebut. Nah, pada hakikatnya kegiatan pembelajaran ialah sebuah kegiatan komunikasi dengan kegiatan penyampaian pesan dari sumbernya melalui media yang digunakan ke penerima pesan. Sumber pesan, isi pesan, media yang digunakan, dan penerima pesan tersebut merupakan komponen-komponen atau serangkaian dari terjadinya proses komunikasi. Nah, misalnya, pada akhir-akhir ini siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pesan, tetapi siswa pun dituntut untuk bisa menjadi fasilitator. Dan sumber yang mengirim pesan pada saat pembelajaran yaitu bisa dari guru, siswa, buku, majalah, dan yang lainnya. Sedangkan isi pesan tersebut merupakan bahan ajar materi pembelajaran yang sudah dirangkai sesuai dengan kurikulum. Nah, komunikasi antara sumber pesan dan penerima pesan tersebut tentunya mengalami komunikasi dua arah atau two-way traffic communication, atau komunikasi banyak area yang disebut multi-way traffic communication. Nah, dalam komunikasi yang terjadi saat pembelajaran tersebut, tentunya sangat dibutuhkan sebuah media agar tujuan dan kompetensi belajarnya lebih tercapai. Nah, kemudian ada pengertian media. Media adalah bentuk jamak dari kata medium. Kata tersebut secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar pesan pada yang menerima pesan. Nah, Arif Sudirman dan kawan-kawan pada tahun 1996 menyebutkan arti media merupakan penghubung pesan dan yang mengirim pesan kepada yang memperoleh pesan. Nah, dilihat dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa banyak penjelasan yang menempatkan media sebagai alat yang bisa digunakan untuk membawa pesan pada kegiatan belajar mengajar. Nah, pesan tersebut bisa berupa materi pembelajaran atau suatu informasi yang nantinya bisa lebih mudah dipelajari oleh siswa jika melalui sebuah media gitu. Terutama pada zaman sekarang melalui media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran meningkat dan berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi pembelajaran. Kayak misalnya sekarang banyak guru yang menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, yang selanjutnya mengenai klasifikasi media pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya. Menurut Anggraini HR 2018, klasifikasi media pembelajaran meliputi 7 media penyaji, yaitu 1. Media grafis, media yang berbentuk tulisan, desain yang dapat menarik perhatian siswa dan dapat memperjelas penyajian ide. 2. Media bahan cetak. 3. Media gambar diam yang diperoleh langsung dari fotografer atau diambil dari internet. 4. Media proyeksi, diam itu diproyeksikan melalui sebuah pesan. 5. Media audio disampaikan melalui indera pendengaran, contohnya radio. 6. Media audio visual dapat disampaikan melalui indera pendengaran dan penglihatan. Siswa dapat memahaminya secara langsung dan
dan sangat menarik perhatian siswa. 7. Media film, media yang bergerak dan dapat menggambarkan apa yang tidak bisa dilihat oleh siswa secara langsung. Hasil penelitian dari Yolanda F. 2019 bahwa media pembelajaran paling berperan dan bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Beliau mengharapkan media dapat menanamkan dampak positif, contohnya pembelajaran menjadi lebih kondusif, adanya umpan balik, dan hasil yang optimal. Manfaat media pembelajaran berdasarkan Kemp dan juga Dayton pada Arshad tahun 2013 memenuhi 3 fungsi utama, yaitu 1. Meningkatkan motivasi minat dan tindakan, 2. Menyajikan informasi lebih rinci dan mudah dipahami oleh siswa, 3. Memberikan perintah untuk terpenuhi fungsi motivasi media pembelajaran direalisasikan dengan sebuah teknik drama ataupun hiburan. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran menurut tokoh Nana Sujana pada tahun 1990 yaitu 1. Memilih media yang tepat dengan tujuan pengajaran, 2. Adanya dukungan mengenai isi bahan pelajaran, materi harus lengkap, tersampaikan dengan baik, serta mempunyai kualitas yang baik. Media pembelajaran berbasis ICT dapat mengubah materi dari yang abstrak ke yang nyata. 3. Kemudahan memperoleh media. 4. Guru harus terampil dalam menggunakan teknologi, guru harus mahir dalam membuat media pembelajaran berbasis ICT. 5. Waktu yang digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu yang digunakan tidak lebih dan tidak kurang, sehingga anak-anak merasa tidak bosan dan tidak terburu-buru untuk memahami materi. 6. Disesuaikan dengan taraf berpikir anak. Selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran. Jadi, menurut Sanaki tahun 2013, karakteristiknya secara umum adalah media yang identik dengan kata peraga yang asalnya dari kata raga, yaitu bentuk yang bisa diraba, dilihat, didengar, dan diamati oleh panca indera. Nah, menurut Rima dan kawan-kawan pada tahun 2016, yaitu memiliki tujuan dengan pembelajarannya yang jelas, materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi, kemadaran akan konsep, alur prosesnya tuh dalam pembelajaran itu jelas, petunjuk penggunaannya juga jelas, menerima tanggapan baru, adanya contoh, kesimpulan, serta latihan, disertai dengan umpan balik, membangun motivasi belajar pada siswa, adanya evaluasi, disertai dengan hasil juga bahasan, seperti gambar, teks, animasi, dan warna, disajikan secara harmonis dan proporsional, interaktif, navigasinya mudah, bahasanya juga mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran itu ada media visual, gambar fotografi, peta globe, media audio visual, media serbaneka, dan media audio. Kali ini saya akan memaparkan bab 3 mengenai metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada metode penelitian. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga metode penelitian deskriptif. Kami juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui Google Formulir dan juga wawancara secara tatap maya melalui Zoom Meeting. Nah, objek penelitian yang diteliti yaitu mencari fakta atau kenyataan mengenai permasalahan media pembelajaran berbasis digital dalam rangka membantu membuat sebuah produk yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Nah, dalam penelitian kali ini, kami mewawancarai 2 orang guru kelas 1 dari 2 sekolah, yaitu guru kelas 1 Ibu Indah Susanti dari SDN Perwira 2, Kota Bekasi, dan guru kelas 1 Ibu Nini Karlina dari SDN 152, Cigagak, Kota Bandung. Nah, selanjutnya ada lokasi, objek, dan subjek penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi penelitian itu adalah tempat yang digunakan pada saat penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dicari. Nah, waktu kegiatannya itu jam 9:30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Zoom Meeting atau WhatsApp, tanggal 7 Mei 2022. Nah, objek penelitiannya yaitu mencari fakta atau kenyataan mengenai permasalahan media pembelajaran berbasis digital. Objek penelitian ini adalah sebuah permasalahan yang akan diteliti, serta menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Kemudian, subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah narasumber yang memberikan informasi pada saat penelitian berlangsung. Nah, dan subjek penelitian kali ini adalah guru kelas 1, ada Ibu Indah Susanti dari SDN Perwira 2, dan juga guru kelas 1 Ibu Nini Karlina dari SDN 152 Cigagak, Kota Bandung. Kemudian sumber data penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan sumber data penelitian dari data primer dan juga data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data, kemudian dicatat dan diamati.
Dalam penelitian kali ini, kami memperoleh data secara langsung dari responden melalui Google Formulir dan wawancara secara tatap maya melalui Zoom Meeting. Dan data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung. Dalam penelitian kali ini, kami juga mendapatkan data dari penulis seperti dari jurnal, artikel, dan lain-lain yang memberikan atau memuat sebuah informasi mengenai pembahasan yang sedang diteliti. Nah, kemudian penyebaran angket atau Google Formulir. Jadi dalam penelitian kali ini, kami memberikan link Google Formulir kepada responden melalui WhatsApp. Nah, jumlah respondennya itu terdapat 2 orang. Setelah mendapatkan hasil, kemudian data akan diolah dan dianalisis oleh kami. Nah, ini adalah instrumen penelitian yang telah kelompok kami buat. Dan selanjutnya adalah analisis data. Jadi pada penelitian kali ini, kami memilih pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti permasalahan itu dibahas akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat yang berupa lisan dan tertulis. Metode ini juga memberikan kami peluang untuk mengetahui secara personal objek penelitian. Lalu kami juga menggali objek penelitian mengenai permasalahan media pembelajaran berbasis digital. Kemudian pada penelitian kali ini, kami menggunakan teknik analisis data dengan metode penelitian deskriptif dan juga kualitatif. Kami juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui Google Formulir dan melakukan wawancara secara tatap maya melalui Zoom Meeting. Nah, baik, kemudian ada bab 4. Nah, bab 4 di sini merupakan membahas mengenai hasil temuan atau hasil dari penelitian yang telah kami teliti pada sebelumnya. Nah, kami di sini mendapatkan kendala guru ketika sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu di SDN 152 Cigagak. Nah, guru mengalami keluhan diantaranya dalam mengkondisikan anak. Nah, anak di sini susah dikondisikan ketika pembelajaran berlangsung dikarenakan guru tersebut memberitahukan kepada kami bahwa metode yang digunakannya itu berupa metode ceramah, dan metode tersebut membuat siswa merasa jenuh, bosan, dan tidak semangat. Nah, kemudian media pembelajaran yang digunakannya pun kurang tepat. Guru di sini menggunakan media pembelajaran berupa video slide biasa yang isinya kurang menarik gitu. Jadi anak susah fokus sehingga pembelajarannya tidak terkondisi. Nah, kemudian kendala guru yang kedua yaitu di SDN Perwira 2. Nah, di sini kendalanya yaitu kurangnya waktu dalam pelaksanaan KBM. Banyaknya guru yang merasa kekurangan waktu pada saat sedang merancang atau memprogram media pembelajaran berbasis ICT tersebut. Selain itu, waktu yang dibutuhkan lebih banyak dibanding pada saat pembelajaran berbasis tradisional atau ketika memakai lembar kerja saja. Nah, jadi di sini guru merasa kewalahan gitu ketika sedang mengimplementasikan media pembelajaran berbasis ICT tersebut. Nah, selain itu juga ada kendala guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, yang pertama yaitu pada SDN 152 Cigagak. Guru tersebut menyebutkan bahwa sarana dan prasarananya terbatas gitu. Jadi pihak sekolah membatasi atau kurang memberikan sarana prasarana yang menunjang untuk kegiatan belajar mengajar. Misalnya sekolah hanya menyediakan beberapa komputer saja, kemudian tidak disediakannya jaringan internet, sehingga kesulitan pada saat mengakses media pembelajaran berbasis ICT. Nah, misalnya sekolah hanya menyediakan 1 atau 2 komputer saja, padahal yang dibutuhkan lebih dari itu. Kemudian untuk mengakses media ICT tentunya memakai jaringan internet. Nah, tetapi sekolah tidak menyediakannya sehingga para guru susah untuk mengimplementasikan media pembelajaran berbasis ICT tersebut. Nah, kemudian kendala yang kedua yaitu di SDN Perwira 2. Nah, menurut guru tersebut kurangnya fasilitas media yang memadai. Jadi pihak sekolah sebenarnya telah memberikan fasilitas media, akan tetapi medianya tidak memadai. Misalnya, komputer yang disediakan oleh sekolah sudah tertinggal zaman, sehingga susah untuk digunakan karena perangkat-perangkatnya sudah tidak mendukung untuk zaman sekarang. Nah, kemudian jaringan internet yang disediakan tidak memadai gitu, jadi hanya bisa beberapa perangkat saja yang terhubung, sehingga jika ada siswa atau guru lain yang ingin terhubung menjadi lemot atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian di sini juga guru memberikan ide atau solusi mengenai media pembelajaran berbasis ICT yang bisa digunakan di sekolah. Nah, guru di sini menyarankan kepada kelompok kami untuk membuat video animasi dan alat peraga digital yang tentunya mudah dipahami oleh siswa.
Nah, baik dari hasil penelitian yang dilaksanakan kepada SDN 152 Cigagak dan SDN 2 Perwira, dapat disimpulkan bahwa kedua sekolah tersebut memiliki beberapa masalah atau kendala dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu susahnya mengkondisikan peserta didik, kemudian kurangnya waktu dalam pelaksanaan KBM, kemudian kurangnya sarana dan prasarana, dan tidak memadainya fasilitas yang disediakan di sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada rekomendasi dari hasil penelitian kelompok kami. Kelompok kami merekomendasikan media pembelajaran berbasis ICT berupa video animasi. Nah, video yaitu media pembelajaran yang paling efektif untuk membantu proses pembelajaran. Dalam video, banyak informasi dan juga informasi dapat tuntas disampaikan kepada siswa hanya dengan beberapa menit saja. Kemudian, karakteristik video yaitu menyajikan gambar bergerak dan suara sehingga dapat menarik perhatian siswa. Dengan adanya media pembelajaran video animasi, maka dapat mengefektifkan waktu, kemudian siswa tidak bosan, dan dapat membangkitkan semangat siswa. Kemudian siswa lebih memahami materi secara cepat, serta siswa lebih mudah dikondisikan oleh guru. Juga waktu yang digunakan hanya sebentar, sehingga guru dapat melakukan pretest dan post-test dan tanya jawab dengan leluasa ketika telah menyaksikan video animasi tersebut. Nah, selanjutnya ada before after dari hasil penelitian kelompok kami. Yang pertama, guru dapat menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi, sekarang guru tidak mengajar lagi menggunakan metode ceramah saja gitu. Yang kedua, sebelumnya peserta didik sangat susah untuk dikondisikan. Nah, sekarang dengan adanya media video animasi, dapat membuat murid lebih fokus dan lebih mudah dikondisikan karena video animasi sangat menarik perhatian siswa. Nah, yang ketiga, sebelumnya waktu yang disediakan dalam KBM selalu tidak cukup. Nah, setelah adanya media video animasi, guru memiliki waktu yang lebih efektif karena video animasi tersebut dapat disiapkan dari sebelum mulai pembelajaran. Jadi, yang terakhir yaitu sebelumnya media yang digunakan oleh guru kurang menarik perhatian siswa sehingga siswa merasa jenuh dan bosan. Nah, setelah adanya media pembelajaran berbasis ICT, contohnya berupa video animasi, tentunya membuat siswa lebih tertarik dalam melaksanakan pembelajaran. Kali ini saya akan memaparkan bab 5 mengenai kesimpulan. Jadi dengan meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, tentunya membuat guru dituntut untuk mengembangkan materi pembelajaran berbasis teknologi, dalam kata lain, lebih memanfaatkan teknologi sebagai media untuk belajar yang optimal, serta menarik dalam pengimplementasiannya kepada siswa. Apalagi untuk saat ini, guru sangat dituntut untuk menjadi fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pembelajaran. Dengan banyaknya kendala dan permasalahan yang terjadi dalam media pembelajaran ICT di SDN 152 Cigagak dan SDN Perwira 2, tentunya muncul sebuah ide atau solusi yang bisa digunakan. Pada saat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam pemanfaatan ICT tersebut, diperlukan tahapan-tahapan pada proses dan penyelesaiannya agar bisa diimplementasikan dengan baik dalam proses pembelajarannya. Hal ini dilakukan agar ke depannya, guru-guru sekolah dasar tersebut dapat mengetahui dan memahami mengenai konsep-konsep literasi ICT, pemanfaatan ICT untuk mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran pada sekolah mereka, teknik pengembangan media pembelajaran yang berbasis ICT. Nah, di sini kami melampirkan beberapa lampiran berupa dokumentasi ketika wawancara. Nah, yang pertama yaitu wawancara via Zoom meeting bersama Ibu Indah Susanti SPD, yaitu salah satu guru di SDN Perwira 2, yang tepatnya di Kota Bekasi. Nah, kemudian yang kedua, kami melakukan wawancara via Zoom meeting juga bersama Ibu Nini Karlina SPD, yaitu salah satu guru di SDN 152 Cigagak, Kota Bandung. Nah, baik, mungkin sampai sini saja pemaparan dari hasil penelitian yang telah kami teliti. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.